Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh pagi hari ini, dan kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita dalam menjalani kehidupan kita di hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, Haleluya. Seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau mengarahkan pandangan kami hanya tertuju kepada Bapa di sorga saja. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan saat ini. Sentuhlah setiap hati, sentuh setiap pribadi kami ya Bapa di sorga. Dan biarlah ketika kami membuka hati kami
untuk menerima kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang, hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Dan kami mau hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Sebab hamba terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Dan biarlah kebenaran firman yang kami dengarkan saat ini, itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, berarti kita harus benar-benar percaya bahwa pribadi yang kita percayai, Allah yang kita percayai, Elohim Yahweh, yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah pribadi yang hidup. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang telah menciptakan langit bumi ini dengan segala isinya. Nah, kalau kita berkata kita percaya kepada Allah yang hidup, seharusnya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas ketika di dalam hidup ini kita menghadapi berbagai persoalan, kita menghadapi berbagai tantangan, kita menghadapi berbagai masalah. Kita tidak perlu takut, karena kita tahu kalau Dia Allah yang hidup, itu berarti orang yang percaya kepadanya, orang yang bersandar kepadanya, orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalau selama ini kita berkata kita percaya kepada Allah tetapi kita masih khawatir, kita takut menghadapi persoalan, tantangan dan masalah hidup, kita cemas, hal itu menunjukkan bahwa percaya kita kepada Allah itu salah. Ya. Dengan demikian hidup kekristenan kita juga salah, ya. Dan boleh dikatakan hidup kekristenan kita itu palsu. Karena kalau kita percaya, kita tidak perlu takut terhadap apapun. Allah sendiri yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Nah, kalau kita berkata kita percaya, berarti kita harus percaya pada janjinya. Tidak perlu takut. Setiap saat dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi, kalau hidup kita benar di hadapan Allah, kalau percaya kita benar di hadapan Allah, kita tahu pertolongan Tuhan pasti akan datang. Kita tahu Allah tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Kita tahu dalam segala masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Saudaraku, mari kita berpikir dengan hati nurani kita yang jujur. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, apapun yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri, yang di dalamnya terdapat janji Allah, perintah Allah, peringatan Allah, juga merupakan tatanan Allah yang harus kita taati, yang harus kita turuti. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalau kita takut, kita cemas, kita khawatir terhadap setiap persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, saya katakan tadi, percaya kita itu percaya yang salah. Kekristenan kita itu kekristenan yang salah. Dapat dikatakan kekristenan yang palsu. Kalau kita tahu Allah berjanji
dalam segala persoalan, dalam segala pencobaan, pasti ada jalan keluar. Mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh mempercayai janji itu? 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan ini, sebab Allah setia. Saya ulang sekali lagi, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Allah. Saudara mau percaya atau tidak? Kita semua mau percaya atau tidak? Ini janji Allah. Dan kalau kita mau membaca Roma pasal 8 ayat 28, ini jelas sekali. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita sadar. Mari kita mengoreksi hidup kita. Kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup mengasihi Allah? Karena firman Tuhan katakan apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah? Saudaraku, mari kita jawab ini dengan jujur, ya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah? Dan apa yang menjadi bukti kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Karena firman Tuhan sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini artinya segenap hidup kita harus kita pergunakan hanya untuk hidup melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Atau dengan kata lain, segenap hidup kita ini hanya untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Sebab hidup dalam ketaatan penuh melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, itu adalah warna hidup, gaya hidup, model hidup anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surga. Dan model hidup seperti ini telah ditunjukkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama seperti manusia. Nah, jadi sekarang menjadi jelas bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, fokus hidup kita hanya diarahkan kepada satu tujuan ini, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, kalau fokus hidup kita hanya diarahkan kepada satu tujuan ini, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, dan dengan cara hidup yang demikian, kehidupan kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga, maka tanpa kita memohon, tanpa perlu kita meminta, Allah Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan. Allah Bapa di sorga tahu apa yang kita butuhkan. Perhatikan itu, saudaraku. Dengan demikian kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas menghadapi persoalan apapun dalam hidup ini, karena kita percaya janji Allah untuk setiap persoalan hidup yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Sekali lagi saya katakan, janji Allah untuk setiap persoalan hidup yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Tetapi lebih daripada semuanya itu, yang Tuhan mau, kita harus mengarahkan fokus hidup kita
kepada tujuan hidup yang benar. Apa itu? Hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini. Karena dengan hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, hal itu sama dengan kita sedang mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sedang mempersiapkan kehidupan kekal kita. Ini yang terutama, ini yang lebih dari segala-galanya. Jadi kita mempercayai Allah yang benar itu, orientasinya itu bukan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, makan, minum, dan pakai. Sudah bukan untuk itu. Tetapi kita mempercayai Allah yang benar, kita mau mengarahkan fokus hidup kita, kerinduan hati kita hanya tertuju kepada Allah karena kita rindu. Pada waktunya kita bisa bersama-sama dengan Allah, tinggal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi percaya yang benar itu hanya untuk satu tujuan ini, bukan untuk kehidupan yang sementara di dunia ini, makan, minum, dan pakai, menikmati kesenangan hidup dunia ini. Kalau percaya kita hanya untuk persoalan-persoalan yang sementara, persoalan-persoalan yang fana, percaya kita menjadi sia-sia. Hidup kekristenan kita menjadi sia-sia. Jadi mari kita rubah fokus hidup kita. Tujuan hidup kita yang benar ketika kita percaya kepada Allah itu apa? Ya, itulah kenapa kalau kita membaca Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi arahkan dulu fokus hidup kita kepada kerajaan Allah. Persoalan makan, minum, dan pakai itu bukan masalah, karena ketika kita hidup benar di hadapan Bapa di sorga, Tuhan pasti akan menolong, mencukupi, dan memberkati. Kita harus percaya kepada janji Allah, ya. Kalaupun kita hidup apa adanya, itu bukan masalah. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk memiliki pola hidup yang sederhana. Firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bahkan di dalam ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi lebih dari apapun yang bisa kita nikmati di dunia ini, hanya satu hal, yaitu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Kehidupan kita boleh ditemukan berkenan di hadapan Allah, dan kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami kalau selama ini kami salah di dalam menjalani hidup ini. Kami salah di dalam mengarahkan fokus hidup kami. Hari ini kami disadarkan oleh firman-Mu, dan kami mau mengambil keputusan untuk merubah cara hidup kami, untuk merubah fokus hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami mau mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu. Kami mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup melakukan kehendak-Mu ya Allah sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir, supaya kehidupan kami tetap berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan dan kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.